Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felinda Sari, NPM 2341103 dari kelas manajemen 23A. Ini saya akan menerangkan materi tentang pengelolaan organisasi. Pengelolaan organisasi. Materi pengelolaan organisasi mencakup beragam aspek yang mendasari keberhasilan dan kelangsungan sebuah entitas dalam pengantar manajemen. Mahasiswa diperkenalkan pada konsep-konsep dasar yang membentuk dasar pemahaman mereka tentang bagaimana organisasi berfungsi dan bagaimana manajemen dapat mempengaruhi kinerja mereka. Yang pertama, pengantar manajemen dan perannya dalam organisasi. Pengelolaan organisasi dimulai dengan pemahaman konsep manajemen itu sendiri. Manajemen melibatkan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Penting untuk memahami bahwa manajemen tidak hanya relevan di tingkat eksklusif, tapi juga dalam semua lapisan organisasi. Yang kedua, proses perencanaan organisasi. Proses perencanaan melibatkan merumuskan visi, misi, dan tujuan organisasi. Ini mencakup analisis lingkungan eksternal dan internal, mengidentifikasikan peluang dan tantangan, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan jangka panjang. Perencanaan menyediakan kerangka kerja untuk pengambilan keputusan di semua tingkat organisasi. Yang ketiga, pengorganisasian dan pemilihan struktur organisasi. Pengorganisasian melibatkan berbagai pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab di dalam organisasi. Mahasiswa belajar tentang desain struktur organisasi, baik fungsional, matriks, atau berbagai proyek, dan bagaimana struktur tersebut mempengaruhi komunikasi dan kinerja. Yang keempat, yaitu pelaksanaan strategi dan kepemimpinan. Pengelolaan organisasi efektif memerlukan pelaksanaan strategi yang baik. Kepemimpinan yang efektif adalah kunci dalam membimbing tim menuju pencapaian tujuan. Mahasiswa memahami berbagai gaya kepemimpinan seperti transformasional, transaksional, dan demokratis, dan cara mereka mempengaruhi budaya organisasi. Yang kelima yaitu pengawasan dan pengukuran kinerja. Pengawasan adalah proses memantau dan mengevaluasi kinerja untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai. Mahasiswa memahami pentingnya pengukuran kinerja, membuat laporan dan umpan balik untuk perbaikan terus-menerus. Dan selanjutnya yang keenam yaitu faktor eksternal dan adaptasi organisasi. Organisasi tidak dapat beroperasi secara terisolasi dari lingkungan eksternalnya. Faktor-faktor seperti perubahan teknologi, peraturan pemerintah, dan tren pasar dapat mempengaruhi strategi dan keberlangsungan organisasi. Mahasiswa mempelajari konsep adaptasi dan ketangguhan organisasi. Yang ketujuh yaitu teknologi informasi dalam pengelolaan organisasi. Peran teknologi informasi semakin penting dalam pengelolaan organisasi modern. Sistem informasi manajemen mendukung pengumpulan, analisis, dan pelaporan data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang kedelapan, manajemen sumber daya manusia dan keterlibatan karyawan. Manajemen sumber daya manusia melibatkan perekrutan, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Keterlibatan karyawan adalah faktor kunci dalam meningkatkan produktivitas dan kepuasan di tempat kerja. Yang kesembilan yaitu etika bisnis dan tanggung jawab sosial organisasi. Mahasiswa memahami pentingnya etika bisnis dalam pengambilan keputusan dan tanggung jawab sosial organisasi terhadap masyarakat. Etika memberikan panduan untuk tindakan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu kepemimpinan transformasional dan inovasi. Dalam era perubahan cepat, kepemimpinan transformasional menjadi kunci untuk memotivasi dan menginspirasi tim. Inovasi diperlukan untuk menjawab perubahan pasar dan teknologi.
Dari materi yang sudah saya sampaikan, kesimpulannya yaitu dengan memahami dan menguasai konsep-konsep ini, mahasiswa pengantar manajemen dapat membangun dasar yang kuat untuk menjadi pemimpin yang efektif di dunia bisnis yang terus berubah. Pengelolaan organisasi adalah seni dan ilmu yang terus berkembang, dan pemahaman mendalam terhadap konsep-konsep ini penting untuk menavigasi tentang masa depan. Itulah presentasi pengantar manajemen yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.